Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menerangkan apa aja sih tentang pasal 4, terus hubungannya dengan pajak, apa aja objeknya. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Aristion Nugroho. Saya Mutiara Rahayu Ramadhani. Saya Niken Ayu Aresya. Saya Sanas Alia Diarta. Saya Disney Aurelia Cantika. Dan saya Khalil Ibrahim. Mari kita lanjut ke penjelasannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ruang lingkup pasal 4 ayat 1 sebagai objek pajak. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Nah, objek pajak ini juga mencakup beberapa jenis penghasilan, kayak misalnya gaji, upah, dividen, sewa, terus hadiah, bunga, keuntungan usaha, dan keuntungan dari penjualan. Nah, jadi sebagai contohnya nih, misalnya seorang karyawan yang menerima gaji setiap bulan memperoleh tambahan kemampuan ekonomis sehingga yang membuat gajinya itu menjadi objek pajak. Nah, begitu juga dengan seorang pengusaha yang memperoleh laba dari usahanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasal 4 ayat 1 memiliki cangkupan yang sangat luas karena hampir semua penghasilan yang menambah kemampuan ekonomis seseorang termasuk objek pajak, kecuali yang memang yang khusus dikecualikan dalam peraturan perpajakan. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perbedaan objek pajak final dan non final. Objek pajak final adalah penghasilan yang pajaknya bersifat final atau selesai saat dipotong maupun dibayarkan. Jadi penghasilan tersebut tidak perlu lagi digabungkan dalam perhitungan pajak tahunan. Contohnya seperti bunga deposito, hadiah undian, dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan objek pajak non final adalah penghasilan yang masih harus diperhitungkan kembali dalam SPT tahunan bersama penghasilan lainnya untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Contohnya seperti gaji karyawan, honorer, keuntungan usaha, dan penghasilan dari pekerjaan bebas. Jadi perbedaan utamanya antara keduanya itu adalah pajak final dianggap selesai saat dipotong, sedangkan pajak non final masih harus dihitung kembali dalam laporan pajak tahunannya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan pasal 4 ayat 3 yang mengatur tentang penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Tidak semua penerimaan yang diperoleh seseorang dikenakan pajak penghasilan. Ada beberapa jenis penerimaan yang secara khusus dikecualikan oleh undang-undang sehingga tidak termasuk objek pajak. Contohnya adalah bantuan atau sumbangan tertentu, hibah yang memenuhi syarat, warisan, dan setoran modal yang diterima badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Sebagai contoh, ketika seseorang menerima warisan dari orang tua berupa rumah atau sejumlah uang, maka warisan tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan. Hal yang sama juga berlaku untuk hibah yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi ketentuan ini tuh dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa tidak semua penerimaan dianggap sebagai objek pajak. Dengan demikian, pasal 4 ayat 3 menjadi pengecualian terhadap ketentuan objek pajak yang diatur dalam pasal 4 ayat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghasilan sebagai tambahan kemampuan ekonomis untuk dijadikan objek pajak. Dalam perpajakan, penghasilan dapat dikatakan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan ataupun diperoleh si wajib pajak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang biasanya digunakan untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan. Tambahan kemampuan ekonomi
dapat dikatakan sebagai adanya peningkatan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan maupun menambah kekayaan aset. Contohnya seperti ada gaji, terus dividen, lalu tabungan bunga maupun keuntungan usaha. Ketika seseorang berpenghasilan, maka ekonominya akan meningkat. Nah, penghasilan tersebut dapat dikatakan sebagai objek pajak. Konsep tambahan kemampuan ekonomis menjadi dasar yang penting untuk menilai apakah penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan atau tidak. Seperti itu. Saya akan menjelaskan konsekuensi administratif penghasilan final. Jadi penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final memiliki perbedaan konsekuensi dengan penghasilan non final. Karena sifatnya final, pajak yang telah dipotong atau dibayar dianggap telah menyelesaikan kewajiban pajak atas penghasilan tersebut. Wajib pajak tidak perlu menghitung kembali dalam perhitungan akhir tahun. Namun, penghasilan final ini tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunan karena sebagai bagian dari administrasi perpajakannya. Kita bisa ambil contoh dari bunga deposito. Bunga deposito ini jika dikenai PPh final tetap dicantumkan dalam SPT, tetapi tidak digabungkan dengan penghasilan lainnya untuk menghitung pajak terutang. Dengan demikian, penghasilan final ini memberikan kemudahan bagi administrasi sebagai alat untuk kita dapat menghitung, karena kita tidak perlu menghitung kembali pada akhir tahun. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan objek pajak dan basis pengenaan pajak. Apa sih pajak itu? Objek pajak itu adalah penghasilan atau transaksi yang dikenakan pajak, sedangkan basis pengenaan pajak adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Kedua konsep ini memiliki hubungan yang sangat erat loh, karena objek pajak menentukan apa yang dikenakan pajak, sedangkan basic pengenaan pajak menentukan berapa jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak tersebut. Sebagai contoh, yaitu gaji merupakan objek pajak, namun besarnya pajak dihitung berdasarkan jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pajak dan basis pengenaan pajak saling melengkapi dalam proses penghitungan pajak, sehingga jumlah pajak yang terutang dapat ditentukan dengan tepat. Terima kasih. Pada pasal ini, kami mengambil sebuah contoh studi kasus, yaitu hubungan antara penghasilan dan pasal 4 Undang-Undang Pajak. Pak Budi Santoso adalah seorang pengusaha pada tahun 2025 mendapatkan beberapa jenis penghasilan. Pada saat dilakukan pemeriksaan pajak, terjadi sengketa dengan Fiskus dikarenakan terjadinya perbedaan pendapat antara pengelompokan penghasilan Pak Budi berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perpajakan. Penghasilan pertama yang diterima Budi adalah keuntungan usaha sebesar 500 juta dari bisnis percetakannya. Penghasilan ini termasuk objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 1 karena merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dan dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan. Selain itu, Budi memperoleh bunga deposito sebesar 50 juta rupiah. Menurut ketentuan pasal 4 ayat 2, bunga deposito merupakan penghasilan yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Oleh karena itu, penghasilan ini tidak digabungkan lagi dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak tahunan. Budi juga menerima warisan berupa sebidang tanah dari orang tuanya. Fiskus sempat bertanya pelaporannya, namun pendapatan bahwa warisan bukan berupa objek pajak. Pendapatan ini sesuai dengan pasal 4 ayat 3 yang menyatakan bahwa warisan dikecualikan dari objek pajak penghasilannya.
Sengketa muncul karena pemeriksa pajak awalnya menganggap seluruh penerimaan Budi itu harus dihitung sebagai objek pajak biasa. Nah, Budi mengajukan keberatan karena dengan dasar bahwa setiap jenis penghasilan memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Hasil analisis menunjukkan bahwa keuntungan usaha menjadi objek pajak, termasuk objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 1. Buangan deposito juga termasuk dalam objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 2. Dan warisan tidak termasuk objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3. Jadi dengan demikian klasifikasi penghasilan yang tepat menentukan dasar penyelesaian sengketa tersebut.